Baik, kawan-kawan, Friends of For Science, kita bertemu kembali dalam Bincang for Science, sebuah obrolan dan diskusi tentang sains dan kemasyarakatan. Nah, kali ini saya, Lukas Luarso, akan berbincang dengan salah satu co-founder atau penggagas For Science, Bung Ryu Hasan, seorang neurobiologis ya, dan juga tentu pengamat atau pakar neuroscience juga. Nah, kita akan berdiskusi, berbincang tentang apa itu kesadaran dan kaitannya dengan neuroscience tentu. Neuroscience, kesadaran, dan satu aspek lain yang mungkin menarik yaitu ilusi. Karena kita tahu kesadaran erat kaitannya dengan ilusi, imajinasi, perspektif, dan semacam itu. Nah, mungkin sebelum kita mulai perbincangan, supaya akurat, saya ingin Bung Ryu Hasan memperkenalkan diri dulu, semacam background ekspertisnya. Monggo. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum. Saya Ruslan Yusni, ya. Ryu Hasan itu. Ryu Hasan itu nama dari kecil saya sih, karena bapak saya namanya Hasan gitu ya. Jadi nama saya itu panjang, ada namanya bapak saya, nama kakek saya gitu. Ya. Saya sejak kecil. Saya pikir nama Ryu karena ada urusan dengan Jepang tuh, Ryu. Ternyata enggak ya. Kebetulan aja itu, kebetulan aja. Jadi ya saya dipanggil, panggilan saya Ryu, bapak saya Hasan, ya, saya dipanggil Ryu Hasan. Oke. Saya seorang dokter bedah saraf, neurosurgeon. Sejak tahun 96 itu saya jatuh cinta sama yang namanya neuroscience. Jadi ya akhirnya selain jadi dokter bedah saraf juga mendalami neuroscience. Itu saja. Sudah, ya. Yang penting. Oke. Jadi nanti bagi audiens yang ada problem dengan syaraf, dengan otak, silakan hubungi dengan Dr. Ryu Hasan. Kita mulai saja. Kita mulai dengan yang ringan-ringan dulu, Bung Ryu Hasan. Apa itu sebenarnya kesadaran mengenai hewan, mungkin tumbuhan atau bayi baru sadar gitu ya, pada umur baru sadar di atas itu. 2 tahun ya? 18 bulan. 18 bulan itu paling cepat. Ya ada sih. Ada memang anak-anak tertentu yang sejak umur 6 bulan sudah sadar, itu ada. Mengenai kesadaran ini, bahwa kesadaran ini mutlak, bahwa kesadaran itu produk dari otak. Ya, produk dari otak. Makanya kalau kita memahaminya sekarang, mempelajarinya melalui yang namanya neuroscience, atau lebih konkretnya itu biopsikologi gitu ya. Memang psikologi ditinjau dari sudut biologi gitu. Jadi neuroscience itu mempelajari biologi. Biologi sendiri ini kalau kita pecah-pecah ya, kita breakdown lagi, adalah kumpulan dari bahan-bahan fisik gitu, bahan-bahan kimia, fisika gitu. Jadi mempelajarinya neuroscience itu adalah bahwa tubuh kita ini tersusun oleh bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam. Tidak ada takhayul dalam tubuh kita, tidak ada entitas lain dalam tubuh kita. Itu ya. yang Ya, sebelum kita masuk ke sana itu sudah dalam sekali. Saya ingin mulai lagi dengan pengantar begini. Saya pernah baca salah satu definisi kesadaran paling mudah adalah orang yang memiliki sense, memiliki pemahaman lokasi dan masa depan. Jadi dia ada di rumah, ada di kamar, sedang apa, dan dia punya masa depan. Gitu. Bisa. Nah, dengan definisi yang simpel itu, kemana kesadaran ketika misalnya kita tidur 6 jam tertidur itu kan kita hilang sadar tuh kayaknya. Atau ketika kita terbentur, ketika kita pingsan, atau bahkan koma yang sampai bertahun-tahun. Atau contoh lain, orang mabuk berat. Itu kan seperti orang disebut hilang sadar. Kemana itu kesadaran hilang? Bagaimana fungsi otak kok menjadi fungsi utamanya sebagai akal manusia hilang itu ketika tidur, mabuk, pingsan, koma, banyak aspek. Ya, oke.
kita itu terlalu tinggi memandang diri kita itu sejak lama. Gitu ya. Bahwa manusia itu adalah organisme yang rasional. Itu mulai dari Plato, Descartes, itu ya, Immanuel Kant, semuanya itu menganggap bahwa perilaku kita itu didorong oleh rasionalitas kita. Padahal kenyataannya secara neuroscience tidak itu. Kita sedikit-sedikit ya menjelaskan sedikit-sedikit yang ditanyakan oleh Mas Lukas tadi, bahwa yang namanya kesadaran itu bagaimana tentang lokasi dan masa depan. Sebetulnya dalam hal ini yang disampaikan Mas Lukas tadi itu, lokasi dan masa depan, itu pada dasarnya kita hanya berbicara mengenai recalling atau kita memanggil lagi tentang memori eksplisit kita. Itu. Dalam otak kita itu ada memori memang, tapi memori yang paling utama justru bukan memori eksplisit, tapi memori implisit. Itu ya. Apa itu memori implisit? Memori implisit itu adalah memori tentang cara kita berperilaku, tapi itu tanpa kita sadari sepenuhnya. Dan itu memerlukan latihan panjang, dan itu bahkan itu merupakan bagian yang paling besar dalam hidup kita. Misalnya, cara kita makan itu. Kita belajar mulai bayi, makan, disuapin dulu, mengunyah barang-barang yang halus, kemudian keras, kemudian diajari caranya nyendok sendiri, gitu ya. Kebanyakan orang tidak ingat kapan pertama kali dia belajar nyendok, itu nggak ingat. Karena belajarnya itu pada saat dia belum sadar. Itu. Nyendok itu. Tapi itu semua pelajaran, belajar bagaimana mengkoordinasi ratusan otot bekerja bareng supaya pas itu masuknya. Berjalan juga begitu. Cara berjalan, menggerakkan kaki, mengangkat tumit yang secara selaras itu bagaimana anak itu bisa jalan. Awalnya juga nggak bisa jalan. Tapi begitu bayi dan anak itu bisa jalan, dia tidak akan pernah lupa caranya jalan. Itu masuk dalam memori implisit. Naik sepeda itu juga masuk dalam memori implisit. Makan, mengunyah, itu nyetir mobil, itu memori implisit. Mandi, bahkan nyanyi itu lebih banyak menggunakan memori-memori implisit ketimbang memori eksplisit. Memori eksplisit mungkin bisa dibedakan apa itu definisi memori implisit dan memori eksplisit. Nah, ya ini itu tadi memori implisit. Memori implisit yang kita lakukan tapi kita tidak menyadari bahwa itu memerlukan rasionalitas kita. Itu memerlukan otak emosi. Sementara memori eksplisit itu berbeda. Memori eksplisit ada dua. Yang pertama memori eksplisit yang semantik tentang apa, siapa, di mana, itu, kapan, itu memori eksplisit yang semantik. Ya. Kita tidak perlu mengalami sendiri atau datang ke suatu tempat untuk punya memori eksplisit. Misalnya, ibu kota Prancis di mana? Paris itu. Itu adalah memori eksplisit. Tapi kalau saya sekali datang ke sekolah saya gitu, itu masuk memori implisit. Naik sepeda ya sampai ke sana itu. Jadi mungkin dalam bahasa awam bisa dibedakan antara insting dan rasionalitas kesadaran gitu ya. Ya, kalau bahasa awam, kalau bahasa neuroscience-nya sekarang itu adalah emosi dan rasional. Emosi itu adalah yang namanya tadi mengandalkan memori-memori implisit tadi itu. Kita makan, kita bulu tangkis itu mengandalkan memori implisit bukan memori eksplisit ya. Bulu tangkis, latihan, main sepak bola. Jadi aktivitas kita sehari-hari hampir didominasi lebih dari 95% itu oleh memori implisit itu. Lah memori eksplisit tadi yang pertama, memori eksplisit yang semantik tentang apa, kapan, siapa, di mana itu memori eksplisit yang semantik. Ada lagi memori eksplisit yang episodik. Nah, yang episodik itu lebih kompleks, misalkan yang tadi yang dikatakan Mas Lukas tadi itu tentang masa depan. Tapi bukan hanya masa depan. Pertanyaan saya, Mas Lukas tadi pagi
ngapain aja. Nah, itu adalah memori episodik gitu. Mas Lukas mencoba merekonstruksi apa yang terjadi tadi pagi, meskipun banyak yang tidak disadari. Misalnya, Mas Lukas dari rumah ke misalkan jalan ke Menteng gitu ya. Selama perjalanan Mas Lukas itu nggak mikir apa-apa, naik sepeda kiri kanan. Tapi pada saat ditanya, Mas Lukas mencoba merekonstruksi itu lagi. Gitu. Ya, nah orang yang tidak punya kesadaran, artinya misalnya kesadarannya turun, kalau dalam misalnya GCS-nya, Glasgow Coma Skill-nya nggak 15, itu kesulitan ya dia merangkai itu semua itu. Yang dinamakan dia tidak tidak menyadari sepenuhnya apa yang terjadi sekarang itu ya. Jadi dia kalau ditanya, kamu tadi ngapain? Iya, itu dia yang mengalami amnesia. Tadi kamu mau mana? Lupa, meskipun dia sadar itu ya. Kalau ini Mas, disorientasi. Saya salah ini. Kalau penyakit yang sering disebut dengan penyakit kejiwaan, schizophrenia misalnya, atau gangguan otak yang lain seperti bipolar. Nah itu kan disebut sakit jiwa, padahal nggak ada urusannya dengan jiwa itu kan. Sebenarnya urusan proses otak aja juga ya. Itu gimana penjelasannya? Betul. Orang schizophrenia yang tidak sadar sepenuhnya dengan lingkungan, tetapi dia sebenarnya tidak sepenuhnya hilang sadar juga. Itu bagaimana? Pada dasar dulu kan kita itu ya sebetulnya kan ya orang seperti Plato, Descartes, Immanuel kan membagi manusia itu menjadi dua entitas, ada jiwa, ada raga itu. Ya, jiwa itu sepenuhnya terpisah dengan raganya itu. Bahwa yang mengendalikan manusia itu jiwanya itu. Kalau Plato mengatakan bahwa yang namanya dalam tubuh kita itu ada dua kuda, satu kuda berwarna putih, satu kuda berwarna hitam. Nah, kita itu ada di tengah-tengahnya sebagai kusirnya. Sama dengan Immanuel Kant dan Descartes. Descartes mengatakan bahwa yang namanya manusia ini adalah organisme yang rasional. Padahal tidak. Mayoritas tindakan kita didrive oleh otak emosi kita. Kita tidak melakukan keputusan-keputusan rasional pada saat bersepeda. Pada saat bersepeda mana kita itu mengatakan kaki kananku dulu mancal, baru dulu kaki kiri. Itu di luar kesadaran kita. Itu menggunakan memori implisit kita. Dan itu adalah kerja otak emosi. Nah, yang dikatakan tadi, yang ditanyakan, bagaimana dengan orang-orang yang sakit jiwa? Ya memang mereka mengalami perbedaan cara kerja di otaknya. Itu. Sehingga dia memandang realita itu berbeda. Gitu, dengan orang-orang pada umumnya. Ya. Itu yang menandakan bagaimana apa perbedaannya orang-orang dengan orang-orang yang sehat dengan orang-orang yang gangguan jiwa. Gangguan jiwa juga banyak. Ada yang namanya neurosis, ada yang namanya psikosa. Nah, yang psikosa ini mereka itu tidak bisa membatasi, melimitasi dan tidak bisa berelasi. Berbeda dengan orang yang lain dan poinnya adalah apa bedanya orang yang disebut schizophrenia atau psikosa itu dengan orang yang sehat itu? Reasoning-nya itu. Reasoning-nya itu masuk akal apa tidak ini? Ya misalkan ini, kalau misalkan saya presiden itu, kalau yang begitu yang ngomong Pak Jokowi ya benar gitu. Tapi kalau orang di belakang rumah itu bilang saya presiden lah, ini reasoning-nya nggak jelas itu. Nah itu reasoning-nya yang dilihat apakah orang itu sakit jiwa apa tidak. Nah, kembali ke supaya tidak lari ya, Mas Lukas ya tadi bahwa pertanyaan Mas Lukas yang pertama bahwa yang namanya kesadaran itu pada saat kita bisa berbicara masa depan itu sebetulnya yang disebutkan Mas Lukas itu adalah tentang memori eksplisit yang episodik gitu. Dan memori eksplisit yang episodik itu tetap aja menggabungkan memori-memori eksplisit yang semantik. Misalnya Mas Lukas, rencananya apa? Minggu depan saya mau ke Bandung bareng sama anak saya, naik mobil. Nanti saya mampir ke sini. Yang disebutkan Mas Lukas itu ada ngumpul di memorinya Mas Lukas sebelumnya. Itu. Mas Lukas tidak akan berbicara tentang tempat yang tidak pernah didatangi atau diketahui gitu ya secara semantik misalkan meskipun Mas Lukas belum pernah ke Paris gitu ya misalkan mau ke Paris untuk yang pertama kali
Ngapain kamu? Saya akan ke Paris. Nanti saya transit di Doha dulu. Itu semua ada dalam memori semantik itu. Dan itu akan lebih kuat kalau masuk dalam memori implisit, itu makin kuat lagi. Nah, jadi sebetulnya kalau kesadaran itu hanya diatribusikan kepada dia ada di mana dan masa depan, itu sebetulnya kita berbicara mengenai orientasi itu. Orientasi tempat dan waktu. Nah, orientasi tempat dan waktu itu memang dalam Glasgow Coma Scale, dalam kesadaran manusia, dalam neurologi itu, kalau orang itu orientasi tempat dan waktunya itu penuh, dia sadar 100%. Glasgow Oke, Coma baik. Scale itu ending. Karena itu sudah sangat teknis ya. Kita masuk hal yang tadi disinggung oleh Bung Rio, yang menarik saya kira sebagai kajian filsafat ya. Jadi tadi disinggung bahwa konsep mind-body dualism, ada pemilahan antara tubuh dan jiwa, pikiran dan fisik, itu menguasai paradigma filsafat. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah dalam dunia neurologi dan neuroscience itu sama sekali sudah dibuang? Artinya tidak ada itu mind-body dualism, tapi yang ada adalah aliran paradigma fisikalism, bahwa itu hanya proses yang terjadi di otak, karena otaklah semua itu terjadi. Jadi pemilahan tidak ada. Kalau dibilang jiwa itu tidak ada, ya bukan begitu. Kedokteran bahwa yang namanya neuroscience juga mengatakan kejiwaan itu ada. Hanya yang disebut kejiwaan itu adalah hasil kerja dari otak itu sendiri. Hasil kerja dari otak itu sendiri itu adalah kejiwaan. Jiwa itu ya, yang jiwa yang menggerakkan itu semuanya adalah yang namanya mood, affect, emosi, semua itu adalah hasil kerja otak kita. Hanya saja kalau kemudian pertanyaannya, misalkan emosi itu sudah jelas itu. Sejak lama kita sudah paham emosi, sampai tahun 96 itu kita itu jauh lebih paham tentang emosi itu. Pada saat Antonio Damasio, dia awal-awal itu neuroscientist di tahun 90-an, Antonio Damasio, Joseph Ledoux yang mempelopori, mengkaji emosi secara mendalam, sampai akhirnya mereka menemukan yang namanya emosi itu apa, terus kemudian algoritma emosi itu apa, itu kita sudah tahu dengan jelas lah. Termasuk itu ya, yang saya pahami dari Antonio Damasio itu, bagaimana neuroscience sudah bisa memilah-milah bagian otak mana fungsinya untuk apa itu. Oh iya, betul, ya betul, ya itu fungsinya untuk apa, bahkan bagaimana kita beremosi, emosi itu apa, bahwa emosi itu adalah bagaimana otak binatang ini mengenali pola dan merespon pola itu dengan cepat gitu ya. 50 sampai 200 nanodetik itu bereaksi itu. Dan itu kerja otak, kerja otak emosi, bukan kerja otak rasional. Nah, kembali tadi ya, jadi kalau misalkan pertanyaannya tidak ada dualisme, bukan dualisme, justru yang namanya sains itu atau tidak membuang dualisme juga. Isme-ismean itu kan dalam sains nggak ada itu. Nggak ada isme, tidak ada yang namanya keyakinan, aliran, nggak ada. Jadi kalau itu filsafat misalkan, ya? Itu filsafat, itu pendekatan filsafat, it's okay. Bahwa itu dijadikan pegangan orang selama ribuan tahun. Kenapa? Lah karena memang belum tahu faktanya yang paling baru itu. Misalnya, ini saya tahu, ambil contoh aja yang sederhana. Waktu pandemi hebat di Eropa abad ke-14 itu. Pandemi Black Death itu. Black Death antara tahun 1347 sampai 1352, 5 tahun Eropa itu dilanda pandemi, 2/3 penduduk Eropa mati itu. Yang namanya dokter dan ahli biologi waktu itu pun ya nggak ngerti penyebabnya. Kalau yang menyebabkan itu adalah kuman yang namanya Yersinia pestis yang numpang di kutunya tikus. Kenapa nggak tahu? Lah, ya karena mikroskop belum ketemu. Mikroskop baru 200 tahun kemudian ketemunya. Jadi kalau pada saat zamannya Plato, Descartes, atau Immanuel Kant itu, mereka mempelajari perilaku manusia dengan bagaimana caranya?
memperhatikan, mengamati perilaku dari luar itu. Dia tidak mempelajari otak itu sendiri, dia tidak punya tool dan tidak cukup pengetahuan untuk mempelajari itu. Sementara di abad 20 sejak tahun 1226 itu, Leslie itu mau mencoba mencari memori atau di mana itu ya. Tahun 1926 terus dilanjutkan sampai terus kemudian tahun 60 akhirnya kita paham yang namanya emosi itu apa, memori itu apa, itu ya. Nah, sementara kalau kemudian sains ini, kalau kita mempelajari dan kemudian kita menemukan fakta baru yang bertentangan dengan kebenaran lama, ya kebenaran lama ditolak begitu saja. Karena sains itu tidak terobsesi dengan kebenaran. Baik. Jadi kalau kecenderungan yang saya tangkap memang dikotomi itu sudah tidak relevan dalam dunia sains ya, dualisme dan artinya ya dunia mental, dunia pikiran atau yang sering disebut jiwa itu juga produk otak juga gitu, produk hasil fisikalisme gitu. Nah pertanyaan saya ini kita masuk ke wilayah baru nih Mas, yang agak nuansa tekno saintis. Oke. Jika ternyata kesadaran itu adalah produk proses fisik di otak di tubuh kita dan bukan satu berkah dari spiritualisme yang maha bla 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 itu, apakah suatu ketika nanti ya kita tahu kita baru punya komputer berapa sejak tahun 1960, berarti baru 60 tahun ya. Kita nggak bisa bayangkan kalau 60 tahun aja komputer sudah seperti yang bisa kita bayangkan saat ini, gimana komputer 200 tahun lagi? Nah, pertanyaan saya, kita sekarang masuk awal dunia artificial intelligence. Yang jelas komputer itu lebih cerdas dari manusia itu sudah jelas, karena misalnya beberapa komputer sudah bisa mengalahkan para pemain catur. Garry Kasparov sudah kalah. Kemudian pemain dunia Go itu salah satu permainan yang paling rumit juga kalah oleh komputer. Nah, kalau soal intelijensia, kecerdasan manusia sudah jelas pasti kalah. Nah, kelebihan manusia dibanding mesin, komputer, robot adalah kesadaran. Nah, pertanyaan saya, kalau kesadaran itu proses fisikalis gitu, apakah suatu ketika nanti komputer atau artificial intelligence itu bisa sadar? Pertama, nih ya, kalau kita berbicara apakah yang namanya kesadaran itu adalah hasil dari proses-proses fisik? Absolutely yes. Kenapa itu? Orang yang nggak sadar, orang yang sadar penuh ini ya, sadar penuh. Terus kemudian gula darahnya turun aja di bawah 60, dia nggak sadar kok. Gitu. Ya, jadi pengaruh kadar glukosa dalam darah itu bisa menurunkan kesadaran manusia. Gara-gara glukosa itu. Belum lagi kalau kemudian elektrolitnya turun, natriumnya turun, orangnya nggak sadar. Meskipun dia melek gini, tapi dia disorientasi. Dia tidak sadar secara sepenuhnya, dia tidak merasa dirinya ada, gitu ya. Itu jadi artinya bahwa kesadaran itu dipengaruhi atau dihasilkan oleh proses-proses fisik di otak. Kalau ada kondisi di otak yang tidak kondusif, tidak memungkinkan dia bekerja secara optimal, maka proses kesadaran itu pun hilang. Artinya kesadaran adalah proses dari reaksi-reaksi fisika dan kimia yang ada dalam otak. Ya, ini bahwa fisika. Yang kedua, mengenai kecerdasan. Kecerdasan itu memang yang namanya kesadaran itu merupakan salah satu variabel dari kecerdasan. Tapi kecerdasan tidak melulu soal kesadaran. Kecerdasan itu adalah, kalau secara biologi, kesadaran individu itu adalah bagaimana dia bisa bertahan hidup selama yang dimungkinkan. Pertama. Yang kedua, kalau kecerdasan itu spesies, berapa lama dalam rentang kehidupan di bumi itu satu spesies itu bisa bertahan hidup. Gitu. Misalnya ini ya, Homo sapien ini, 350.000 tahun bertahan. Belum apa-apa kalau dibandingkan dengan pendahulunya, misalkan Homo erectus yang 2 juta tahun bertahan. Artinya secara spesies, Homo erectus itu dia terbukti mampu bertahan 2 juta tahun. Kecoa ini 200 juta tahun kecoa masih ada loh, gitu ya. Berarti kecoa itu
secara spesies itu cerdas itu. Kita masih 350.000 tahun, belum tentu nanti yang misalkan 100 tahun lagi manusia masih ada, belum tentu. Itu yang namanya kecerdasan. Nah, sementara kalau kita mengatakan kecerdasan neural, gitu ya, seperti yang disampaikan Mas Lukas tadi, bahwa komputer itu makin cerdas, iya, makin cerdas itu, tapi kalau misalkan kok bahwa manusia itu kalah cerdas dengan komputer, nanti dulu. Dalam hal apa itu ya, bahwa mesin catur lebih cerdas dalam hal catur, oke gitu. Kalkulator lebih cerdas dalam hal menghitung, oke gitu. Tapi dalam hal hidup mereka masih tergantung manusia, nyolokin lah, dikasih baterai lah gitu. Jadi kecerdasan mereka, bahwa kemampuan mereka mengkalkulasi itu tidak identik dengan kecerdasan. Kecerdasan manusia itu misalkan kecerdasan emosi, itu ya, kecerdasan emosi. Main bulu tangkis itu lebih menggunakan kecerdasan emosi ketimbang kecerdasan rasional. Bahwa yang namanya kita mempelajari neuroscience ini adalah setelah manusia mempunyai komputer. Jadi waktu Alan Turing membuat prototipe komputer pertama ya, Turing mesinnya itu, terus kemudian tahun 60 mulai ada komputer. Ini ahli-ahli biologi itu mulai nebak-nebak, jangan-jangan ya otak kita itu kerjanya kayak komputer ini gitu. Lah ternyata benar gitu. Jadi sebetulnya komputer itu dibuat bukan niru otak. Setelah ada komputer kita baru mereka-reka, jangan-jangan otak kita tuh kerjanya kayak komputer. Nah, benar ternyata gitu ya. Nah, mengenai kapan kecerdasan kita itu akan misalkan didahului oleh, akan diselip itu ya oleh kecerdasan komputer. Nah, pada tahun 2026 itu 1 unit komputer itu kira-kira kecerdasannya itu sama dengan kecerdasan 1 bakteri gitu. Nah, pada tahun 2012 itu kecerdasan 1 unit komputer itu sudah menyamai ikan waktu itu ya. Jadi dari bakteri ke ikan itu hanya perlu waktu 6 tahun. Sementara kalau kehidupan ini dari kecerdasan bakteri sampai kecerdasan otak ikan itu memerlukan waktu miliaran tahun. Jadi pertanyaan Mas Lukas tadi itu keren banget pertanyaan itu. Jangan-jangan kita didahului. Oh iya memang itu ya. Dalam banyak hal kemampuan kita dalam melakukan beberapa hal itu sudah lewat gitu. Sudah lewat. Seperti sekarang. Dulu waktu Garry Kasparov itu pertama kali melawan Deep Blue, terus Deep Blue-nya kalah tahun 84. Garry Kasparov itu dengan nepuk-nepuk dada itu bilang tidak ada satu mesin pun yang bisa mengalahkan manusia dalam hal main catur. 3 tahun kemudian Deep Blue itu tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada orang yang bisa mengalahkan Deep Blue sampai sekarang. Sama, kalkulator malah lebih dahulu, bahwa secepet-cepetnya anak diajarin mental aritmetika atau tetap kalah sama kalkulator. Iya, itu pertanyaan saya masih belum dijawab. Artinya, apakah suatu ketika nanti, ketika mesin artificial intelligence sudah berkembang sedemikian rupa, akan bukan hanya menyamai kesadaran manusia, tadi dibilang ke level kesadaran komputer itu selevel ikan saat ini. Mungkin sekarang sudah berkembang. Kecerdasan. Ya, monyet ya, mungkin. Nah, tapi gini, dalam dunia artificial intelligence itu kan dibagi menjadi 3 level, Bung Rio. Ya. Jadi level yang disebut artificial yang sekarang itu masih yang normal gitu. Nah, yang kedua adalah artificial general intelligence. Nah, sekarang kita menjelang menuju ke sana. Nah, AGI ini yang disebut artificial general intelligence itu punya kemampuan sudah seperti manusia dalam hal kecerdasan jelas lebih, tetapi juga mulai sadar karena dia bisa merancang software sendiri, memperbaiki sendiri dan semacam itu. Nah, nanti pada level ketiga yang disebut artificial super intelligence atau ASI, itu sudah kecerdasannya sudah kayak dewa-dewa Olympus dan bahkan ada yang menyebut Tuhan gitu. Nah, intinya pertanyaan saya, apakah akan muncul kesadaran yang disebut kesadaran artifisial itu, kesadaran sintetis itu? Ya, ini pertanyaannya keren ini ya. Nah, ini kalau mengenai bagaimana sih munculnya
artificial consciousness nanti itu ya itu. Kemungkinan pertama itu pendekatan filsafat itu. Yang bicara begini filsuf semua itu mengatakan bahwa yang namanya kesadaran manusia itu terhubung dengan hal-hal biologis manusia, ya, hal-hal biologis manusia. Mereka tidak percaya kalau nanti suatu saat itu ada artificial intelligence yang punya kesadaran. Itu kemungkinan pertama. Dan ini kemungkinan paling kecil lah ya, kemungkinan paling kecil. Karena yang namanya kesadaran itu toh bukan monopoli manusia gitu ya. Gajah, simpanse, dolphin itu punya kesadaran, punya consciousness. Beberapa gajah, tidak semua gajah. Kemungkinan yang kedua adalah sampai sekarang ini kalau algoritma emosi manusia sudah paham itu, algoritma emosi. Sehingga artificial intelligence itu yang ada sekarang itu meskipun mereka tidak punya emosi atau tidak punya kesadaran, mereka lebih paham tentang emosi kita ketimbang kita sendiri. Gitu. Artificial intelligence yang gampang Google ini loh ya, atau YouTube itu. YouTube ini bisa paham emosi sampean loh Mas itu. Coba ya kalau misalkan sampean beberapa kali terus itu buka dangdut atau buka jazz, begitu buka YouTube lagi, udah disediakan musik-musik jazz itu. Ya, jadi artificial intelligence yang sekarang karena kita sudah paham algoritma emosi itu. Artificial intelligence yang sekarang ada itu paham banget tentang emosi kita, lebih paham dari kita sendiri. Nah, persis. Jadi pertanyaan saya justru itu, ketika dunia media sosial sudah dikendalikan artificial general intelligence sekarang, mereka sudah bisa memahami minat kita. Iya, betul. Memahami keinginan kita dengan mensuplai apa yang kita inginkan, berarti kan tinggal satu langkah lagi bahwa mesin ini bukan hanya memahami, tapi juga menyadari. Ya, betul. Itu karena yang namanya manusia, programmer kita ini sudah paham mengenai yang namanya algoritma emosi. Sementara kita itu belum paham mengenai algoritma kesadaran ini loh, belum paham. Gitu. Algoritma bahwa kesadaran itu adalah produk dari otak, iya. Kalau otaknya nggak ada, orang jadi nggak sadar, itu sudah jelas itu, ya. Bahwa otaknya itu mengalami gangguan atau mengalami gangguan kesadaran sudah jelas itu. Tapi algoritma kesadaran itu sendiri belum diketahui dengan pasti sehingga implikasinya kita belum bisa membuat artificial intelligence yang mempunyai kesadaran. Nah. Yang tadi ya kemungkinan pertama itu yang diyakini oleh filsuf-filsuf itu bahwa tidak akan ada artificial intelligence yang punya kesadaran. Kemungkinan kedua adalah kita segera menemukan algoritma kesadaran. Kalau sudah kita menemukan algoritma kesadaran, maka tentu kita akan gampang membuat artificial intelligence yang punya kesadaran. Seperti pada saat kita sudah paham emosi, sekarang itu artificial intelligence itu paham atas emosi kita. Ya, sebagai ilustrasi. Kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan ketiga adalah seperti yang diungkapkan Mas Lukas tadi, bahwa mungkin saja kemungkinan ketiga itu pada saat yang namanya komputer unitnya itu mempunyai kecerdasan pada level tertentu, dia akan bisa mengembangkan kesadarannya sendiri gitu. Tanpa kita buatkan algoritmanya. 3 kemungkinan ini yang bisa, dan kemungkinan yang paling mungkin adalah yang di tengah tadi. Kalau kita segera menemukan kesadaran, ya langsung kita membuat gitu. Tapi kalau kemudian silakan. Jadi Bung Ryu condong jalan tengah nih ya, yang kesadaran kedua gitu ya. Nah, sebagai ilustrasi saya ingin sampaikan ini ya, di beberapa film science fiction itu sudah digambarkan itu. Film AI, Artificial Intelligence karya Steven Spielberg, itu kan anak robot kecil yang punya kesadaran, dia kayak mitos Pinocchio itu, dia pengen menjadi manusia seutuhnya. Kemudian film lain adalah iRobot. Itu juga ketika dunia betul-betul sebenarnya sudah dikuasai robot sebenarnya. Manusia hanya malah pelengkap saja. Manusia itu hanya berfungsi sebagai energi robot. Atau yang lebih dahsyat Matrix.
Bahwa manusia itu hanya batu baterai untuk peradaban matrik itu. Karena kesadaran manusia sudah bisa dimanipulasi oleh algoritma yang diciptakan oleh matrik robot itu. Nah, sebelum nanti itu jadi kita penutup, saya pengen masuk rincian itu tadi yang penjelasan Glasgow Coma Scale. Oh ya. Nah, itu menarik, ilustrasinya begini. Beberapa bacaan yang pernah saya baca yang di bukunya Antonio Damasio misalnya ada kasus seseorang namanya Nicolas Cage atau siapa tuh, saya lupa namanya, tapi intinya ini orang yang mengalami kecelakaan, mengalami benturan di kepalanya, kemudian tiba-tiba dia menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang jenius, dan ini bukan hanya kasus satu, banyak kasus terjadi orang yang kepalanya terbentur tiba-tiba jadi pianis, jadi komposer, jadi ahli komputer, atau bisa berbahasa berbagai macam bahasa. Nah, ini misteri ini gimana ini menjelaskan? Karena benturan, saya pengen sekali nih, kepala saya terbentur, kemudian saya jadi Einstein gitu. Jenius seperti Einstein. Bisa nggak itu? Ya, itu memang Cage ini memang selalu menjadi bahasa. Itu dia terjadi abad ke-19. Dia itu orang yang baik, seorang direktur atau seorang manajer yang bagus, kemudian dia mengalami kecelakaan, kena apa namanya, kena besi tembus sampai ke ketusuk atas, besi ya, dan ketusuk, dan dia itu hidup. Tapi setelah sembuh itu, dia totalnya menjadi orang yang lain itu, ya, totalnya menjadi orang yang lain. Nah, ini sebetulnya tonggak dia selalu dipakai contoh ini ya. Cage ini selalu dipakai contoh sebagai dalam banyak buku-buku biopsikologi itu selalu merujuk kepada kasus ini sebagai kasus pertama, sehingga dokter-dokter atau neurosains itu lebih teliti mengenali emosi itu ya. Nah, sementara kalau yang dinamakan Glasgow Coma Scale itu adalah sebetulnya ini tool bagi dokter. Tool bagi dokter untuk menilai tingkat kesadaran, mengevaluasi tingkat kesadaran, apakah tindakan-tindakan dokter itu ada progresnya gitu ya. Mengenai kalau kita mengalami ketidaksadaran karena benturan misalnya, atau karena gangguan-gangguan metabolik. Supaya apa? Supaya dunia kedokteran itu mempunyai patokan yang lebih objektif itu, atau objektif yang kuantitatif itu mengenai kemajuannya. Misalnya kalau dulu itu ada yang namanya ada namanya tingkat-tingkat kesadaran yang subjektif hitungannya, misalnya kompos mentis, terus kemudian stupor, sopor, koma, itu menilainya bagaimana itu. Kompos mentis itu sadar penuh gini. Nah, kemudian Glasgow Coma Scale itu jadi kesepakatan bahwa itu bisa menentukan tingkat kesadaran seseorang itu dengan lebih kuantitatif, dikuantifikasi gitu ya. Misalnya ini kan Glasgow Coma Scale itu nilainya itu antara 3 sampai 15 ya, 3 sampai 15. Ada 3 variabel yang dihitung dalam Glasgow Coma Scale. Yang pertama adalah respon buka mata. Respon buka mata itu nilainya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ada orang diem-diem buka matanya melek gini, itu adalah jadi respon buka matanya 4 gitu. Tapi kalau kemudian dia itu hanya melek kalau dipanggil atau dijawab, buka mata. Ya buka gitu itu. Berarti respon buka matanya 3 gitu. Ada orang yang buka matanya itu hanya kalau disakitin, dicubit itu terus dia buka mata itu. Jadi dia buka mata karena rangsangan nyeri itu. Itu nilainya 2 gitu. Kalau dicubit diapain matanya tetap merem, itu adalah 1 gitu. Jadi 1, 2, 3, 4. Glasgow Coma Scale variabel yang kedua adalah respon verbal gitu. Kalau ditanya itu misalkan verbalnya itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang disebut 5 itu kalau dia itu orientasi full, yang namanya orientasi tempat dan waktunya bagus gitu ya.
Ditanya itu, kamu di mana ini? Ini di rumah sakit. Kamu tadi ngapain? Kecelakaan ya kayaknya tadi ya itu. Dia paham itu. Itu berarti respon verbalnya 5. Kalau dia turun, kamu di mana ini? Ini apa di mana ya? Ini di mall kayaknya ya. Dia melek bisa ngomong hanya dia ngomongnya dia disorientasi tempat atau waktu. Itu nilainya 4 itu. Yang 3 itu dia bisa menyebutkan kalimat itu tidak penuh gitu. Tidak penuh. Jadi dia hanya bisa menyebutkan kata aduh gitu ya. Aduh bapak gitu. Itu 3. 2 itu kalau dia hanya menyebutkan suara aja itu 2. Kalau dia tidak keluar suara sama sekali itu 1. Nah, variabel yang ketiga itu adalah motorik gitu. Respon motoriknya itu ada 6 nilai. Mulai dari yang paling bagus, yang 6 itu adalah dia obey command. Angkat tangannya, diangkat gitu ya. Angkat gitu. Nah, kalau itu yang angkat tangan itu itu 6. Yang 5 itu dia melokalisir nyeri. Jadi kalau dicubit gitu ya, terus tangannya misalkan dicubit ini ya, tangannya yang sini itu terus megang itu. Jadi dia bisa melokalisir nyeri. Itu nilainya 5 gitu. Yang nilainya 4, dia itu kalau dicubit, dia narik, withdrawal. Jadi cubit tangannya, dia narik ini. Itu withdrawal. Ya. Jadi poinnya ini semacam gradasi kesadaran gradasi, gitu ya? Gradasi. Nah, yang level 3 itu kalau dia disakiti, nyeri, dia itu melengkung gini. Melengkung, seret gitu ya. Itu sudah jelek. Nah, kalau yang kemudian dicubit terus mulet gini, itu levelnya 2. Dicubit, diapain aja, diam, itu 1. Jadi kalau dijumlah dari 3 variabel tadi, paling kecil adalah 3, paling tinggi adalah 15. Itu Glasgow Coma Scale. Nah, kemajuan atau progres dari kesadaran pasien tiap saat dan tiap hari itu bisa dinilai dari nilai kesadarannya. Misalkan kemarin kesadarannya berapa? 6, sekarang 9. Bagus, ada kenaikan 3 poin gitu ya. Itu sebetulnya Glasgow Coma Scale itu tool bagi dokter untuk menilai progres, perkembangan atau penurunan dari yang terjadi pada kesadaran pasien. Tapi yang disebut sadar penuh 15 consciousness itu adalah itu tadi. Kalau 15 penuh, begitu turun 1 level, orang itu sudah tidak merasa ada. Meskipun dia masih bisa teriak-teriak, bisa jerit-jerit, bisa mulet-mulet gitu. Itu yang namanya Glasgow. Dalam pemahaman saya ini skala Glasgow ini semacam salah satu bukti lain bahwa kesadaran itu urusan benar-benar fisikalis gitu ya. Otak, betul. Ya. Iya, itu betul. Baik, ini bagian penutup ini kita sedikit agak berimajinasi atau berilusi. Iya, boleh. Nah, tadi kita bahas kupas sedikit tentang ilustrasi science fiction ya, film AI, kemudian iRobot dan Matrix. Matrix itu kan film yang bisa dinikmati sebagai film action, tapi juga filsafat dan bahkan secara sains juga menarik gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah berarti pada titik tertentu nanti, walaupun Bung Ryu tadi dalam penjelasan menyebutkan termasuk kategori kedua nih dalam hal bahwa kemungkinan nanti artificial intelligence bisa sadar itu pada level 2, jadi bukan yang ketiga. Nah, kalau saya yang awam ini, saya bukan ahli, tapi saya punya feeling nanti bisa masuk ketiga. Bahkan manusia itu tidak bisa masuk level kesadaran 3 tanpa bantuan artificial intelligence. Jadi manusia baru bisa secara optimal mengoptimalkan potensinya, potensi kecerdasannya, potensi kesadarannya, mengontrol emosinya, itu baru pada level ketiga nanti. Karena manusia ini meskipun cerdas sekarang, pintar, tapi kan emosinya seperti emosi belalang sebenarnya. Kalau kesentuh sedikit ngamuk gitu. Artinya secara emosi kita itu masih pada peradaban hewan sebenarnya. Nah, itu yang manusia tetap tidak bisa kontrol kan sekarang ini. Setuju nggak, Mas Yu? Nah, intinya ini yang bisa mengontrol itu adalah ketika manusia bergabung dengan artificial intelligence. Ketika apa yang sering didiskusikan sebagai wacana transhumanism, beyond human gitu.
Jadi manusia hanya bisa mengatasi problem-problem fisikalisnya, emosinya, itu kalau manusia sudah menjadi transhuman. Nah, pertanyaan saya, ketika kesadaran nanti bisa, kesadaran manusia yang paling tinggi itu dibantu oleh artificial intelligence atau augmented, ada konsep augmented consciousness atau virtual consciousness. Nah, itu ketika level itu mungkin nanti terrealisasi, kira-kira bagaimana? Apakah manusia yang sebagian dalam proses evolusinya itu peninggalan sifat-sifat kebinatangannya masih ada, itu akan lepas gitu. Jadi manusia yang sudah, kalau dalam konsep Jawa itu, apa ya? Anjing ajur-ajur. Beyond manusia, manunggaling kaula Gusti semacam itu. Kira-kira bagaimana dengan Gini, Mas Lukas, yang pertama saya klarifikasi dulu bahwa yang saya lebih setuju kemungkinan yang paling besar itu adalah manusia segera menemukan algoritma kesadaran sehingga manusia membuat artificial intelligence yang berkesadaran. Kemungkinan ketiga itu kan yang tadi kemungkinan ketiga pada satu saat mungkin yang namanya kecerdasan artificial intelligence itu sampai kecerdasan tertentu dia bisa mengembangkan kecerdasan sendiri. Tapi kemungkinan yang paling cepat yang kedua ini, melihat bahwa kita terus mengamati cara kerja otak kita. Nah, itu ya, mengenai yang ditanyakan Mas Lukas tadi ya, bahwa apakah kita itu bisa menyatu dengan artificial intelligence dalam banyak atau batas-batas yang jauh. Kita ini sudah menjadi satu dengan artificial intelligence. Kesadaran kita, bahwa kesadaran kita itu tergantung tadi ya Mas ya, emosi emosi, memori implisit, memori eksplisit itu mempengaruhi kesadaran kita. Dan sudah sejak lama kita ini sebetulnya cyborg gitu. Sejak lama itu. Sejak lama. Sekarang Mas ya, sekarang ini kalau kita itu ngitung-ngitung itu, ya pakai kalkulator. Di sini ada kalkulatornya itu ya. Ngitung pakai kalkulator. Mana pernah sih Mas kita itu ngitung pakai porogapit. Sekarang nggak pakai itu. Kita pakai kalkulator. Kalau kita mau nginget-nginget, kita buka Google. Jadi sebetulnya kesadaran kita itu sudah augmented by artificial intelligence. Jadi kita lihat googling, oh iya ini loh, itu ya itu. Terus kalau kita mau jalan itu, kita naik mobil. Jadi kita ini actually cyborg or lady. Hanya semua itu belum implan saja itu. Kalau saya sejak lama itu orang itu nggak bisa baca pakai kacamata. Ini sebetulnya meningkatkan kecerdasan mata kita untuk tetap bisa melihat itu. Nah, kalau mata kita itu diganti nanti yang namanya kamera bisa melihat kecil, bisa melihat jauh gitu. Nah, itu jadi augmented. Jadi sebetulnya dalam batas-batas tertentu kita itu sudah melebur dengan artificial intelligence ini. Hanya saja nanti kalau itu diimplankan, ada yang namanya Neuralink itu ya, terus kemudian kita itu berhubung, misalkan otak saya itu online dengan otaknya Mas Lukas gitu. Apa yang dialami Mas Lukas selama 50 tahun, apa pengetahuan langsung nular ke saya dalam waktu 50 nanodetik itu kan. Atau pengetahuan saya juga nular ke sana dalam waktu 50 nanodetik. Nah, kecerdasan kita kan juga bertambah itu. Jadi akhirnya yang sekarang ada ini mau tidak mau satu Mas. Saat ini memang dalam keadaan atau dalam kondisi banyak kondisi itu manusia tidak bisa mengalahkan yang namanya kecermatan dan keakuratan komputer. Satu. Ya, soal ngitung, soal kalkulasi, soal menentukan jarak, itu sudah itu tidak ada manusia itu yang bisa mengalahkan artificial intelligence. Tapi yang kedua, dalam banyak hal artificial intelligence tidak bisa menggantikan kemampuan manusia dalam hal tertentu. Belum bisa. Terutama dalam hal kesadaran, merawat orang lain itu, memerlukan passion, empati itu mereka belum bisa. Nah, dua hal ini yang sekarang kita hadapi. Nah, yang paling baik gimana? Yaitu tadi, bagaimana otak manusia dengan artificial intelligence itu terus kemudian bekerja sama menghasilkan
yang paling baik untuk siapa? Ya untuk manusia dong, ya itu. Itu yang isunya itu adalah demikian. Meskipun arahnya nggak begitu, itu. Arahnya kita ini bahwa yang namanya kecerdasan bergerombol kita diacak-acak oleh yang namanya artificial intelligence ini. Bayangkan aja nilai yang kita udah pegang lama runtuh gara-gara artificial intelligence itu. Bagaimana misalkan yang konkret itu ya, nilai-nilai yang dipegang oleh orang rakyat Amerika atau orang Inggris itu runtuh dengan Brexit, terus kemudian dengan Trump fenomenanya menggunakan artificial intelligence. Nah, ini pertanyaan terakhir nih untuk menutup pertanyaan terbuka ini, agak spekulatif. Bagaimana dengan ilusi, Mas? Kita tahu otak kita ini kan selain memproduksi kecerdasan, kesadaran, tapi juga memproduksi ilusi. Kita contoh yang paling konkret, ilusi yang fisikalis adalah otak kita bisa memperseptualkan pelangi. Nah, itu kan dari dalam dunia fisika itu pelangi itu kan nggak ada sebenarnya. Itu kan adalah otak karena menafsirkan warna dan sebagainya. Jadi, tapi kalau kita mau pegang sebenarnya kan nggak ada. Kita kejar tuh si pelangi nggak akan ketemu karena itu nggak ada. Nah, contoh lain adalah dunia-dunia yang agak mitologis, adanya hantu, bahkan konsep-konsep spiritual yang sufisme dan sebagainya itu. Nah, itu kan bagi saya itu adalah ilusi. Nah, apa ini kaitan kesadaran dengan ilusi? Yang pertama, ribuan tahun manusia nggak tahu apa-apa itu nggak apa-apa, Mas. Bahagia-bahagia aja. Gitu. Ya, jutaan tahun manusia itu nggak tahu yang namanya bumi itu bulat, ya nggak apa-apa. Mereka bahagia, bisa beranak pinak, bisa bereproduksi. Jadi sebetulnya pengetahuan ilmiah itu sendiri bagi seekor spesies atau bagi spesies nggak penting-penting amat. Gitu. Nggak penting-penting amat. Gitu. Bahwa itu maksudnya manusia membangun ilusi ada kaitannya dengan itu? Oh iya, bahwa yang namanya otak itu diperlukan adalah bagaimana satu individu itu bisa bertahan hidup selama yang dimungkinkan. Itu adalah tugasnya otak. Gitu. Ya, bagaimana nanti mencari buruan, bagaimana menghindari predator. Itu kan dalam harus survivability itu, individu itu. Itu tugasnya otak itu. Rasa nyaman, rasa bahagia itu mendukung dia makin panjang usianya. Itu adalah kerjanya otak juga. Bahwa yang pengetahuannya dia salah atau benar, itu tidak penting bagi otak. Yang penting bahagia itu. Yang penting dia nyaman. Apakah ilusi bisa dikategorikan sebagai antitesis kesadaran? Artinya kesadaran, ilusi produk non-kesadaran. Tidak juga. Kita tidak bisa membuat yang namanya kesadaran dan ilusi itu berseberangan. Otak kita itu bekerja itu rumit dan banyak faktor. Bahwa dikatakan bahwa ilusi dan kesadaran itu adalah sesuatu yang berlawanan. Tidak demikian. Bahwa ini adalah variasi dari kerja otak, iya. Tapi bahwa kesadaran itu lawan kata dari ilusi, itu tidak begitu. Cara kerja otak tidak demikian. Ilusi dan kesadaran itu melibatkan sirkuit-sirkuit yang tumpang tindih. Gitu. Melibatkan memori, melibatkan emosi, melibatkan aspek-aspek yang lain, melibatkan keinginan untuk survive. Tumpang tindih. Jadi kalau dianggap salah satu hasil otak itu adalah opposite dari salah satu hasil otak yang lain, tidak demikian, karena yang namanya hasil kerja otak itu ribuan bentuknya, dan bukan sesuatu yang berlawanan. Kadang-kadang ya saling tumpang tindih aja. Jadi misalkan pelangi, yang namanya cahaya ini, kebetulan kita punya mata, itu. Kebetulan kita punya mata yang bisa menerima cahaya, hanya saja dari range cahaya yang luas ini, mata itu hanya bisa melihat salah cuplik cahaya. Yang namanya sinar gamma, sinar beta, X-ray, kita nggak bisa lihat mata kita ini. Inframerah, dan kita juga nggak bisa lihat. Meskipun panjang gelombangnya dan frekuensinya itu jauh. Yang bisa kita tangkap dengan mata itu adalah sinar yang tampak oleh mata kita. Itu. Jadi kita tidak melihat semua cahaya.
kalor juga itu. Kalor yang bisa kita rasakan ini terbatas itu. Bagaimana kalau ilusi itu sebagai produk pra-kesadaran? Tidak juga, tidak demikian itu. Bahkan kalau pra-kesadaran, kita tidak memahami ilusi atau tidak. Misalnya ya, misalkan babi hutan itu. Bagi dia ilusi atau tidak penting. Yang penting dia itu selamat dari terkaman singa, dia mendapatkan makanan itu. Itu kerja otak dia itu. Bahwa apa yang dilihat misalnya ya, elang melihat yang namanya tikus atau anak kelinci tidak sama dengan yang kita lihat. Elang itu matanya juling, jadi dia melihat itu ada dua bayangan, kelinci atau tikus. Jadi juling dia itu, jereng. Jadi diplopi melihat. Tapi itu diperlukan bagi dia untuk menentukan sudut elevasi untuk menangkap tikusnya. Jadi dia bisa memperhitungkan gerakan atau kecepatan tikus dengan elevasinya elang turun. Itu yang memberikan keuntungan evolusioner itu. Jadi yang dilihat oleh elang tentang tikus itu berbeda yang kita lihat tentang tikus. Apakah itu ilusi? Bukan. Itu adalah perbedaan persepsi di otak masing-masing. Gitu. Baik, ini pertanyaan benar-benar terakhir, mungkin dijawab ringkas saja. Apakah pada titik tertentu nanti kemajuan neuroscience bisa benar-benar memecahkan misteri kesadaran? Kalau tadi disebut kesadaran itu produk algoritma juga. Apakah cara kerja kesadaran suatu ketika akan bisa ditemukan cara kerjanya sehingga manusia pada akhirnya tahu kesadaran itu apa sih? Ya, bahwa kita makin mendekati untuk tahu tentang kesadaran, iya, makin mendekati. Suatu saat akan ketemu, kemungkinan besar iya, pasti ya belum tentu Mas. Kalau besok kalau ada gunung meletus, duer manusia punah ya nggak bakal ketemu kan kesadaran ini gitu ya. Jadi bahwasannya kemungkinan kesadaran itu akan kita temukan, iya, kita makin dekat untuk menemukan algoritma kesadaran, makin dekat ya. Hanya belum tahu pastinya. Nah, apakah pasti kita segera menemukan? Nah, selalu ada kemungkinan bahwa itu kita punah sebelum semuanya ini jelas itu. Ya, manusia ini pernah nggak ada dan suatu saat nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Alam semesta ini nggak apa-apa kok tanpa manusia gitu. Baik, Bung Bio. Ya, hanya kalau sekarang kita ini mempunyai keinginan untuk survive, ya kita lakukan. Oke, gitu Mas ya. Baik, ya terima kasih sekali atas uraiannya yang sangat menarik dan sesuai harapan. Kita harap kita tidak punah dulu. Dan kita bisa menemukan makna kesadaran tertinggi itu sebenarnya apa. Sehingga misteri eksistensi ini akan terpecahkan. Baik, kita akan berjumpa lagi nanti dalam tema-tema mendatang dalam Bincang Forsain. Sampai ketemu. Salam, Mas. Terima kasih. Salam.